Halo para pemburu film. Di kesempatan kali ini Ruang Movie akan merangkum sebuah film yang berjudul Monster Hunter yang rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan sekelompok tentara yang bernama Tim Alpha. Mereka diperintahkan untuk mencari keberadaan Tim Bravo yang menghilang secara misterius. Namun siapa sangka mereka malah terjebak di dunia lain. Apakah mereka bisa selamat di dunia lain ini? Daripada penasaran, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film kita akan dijelaskan bahwa ada sebuah dunia lain selain dari dunia kita sekarang ini. Kemudian di dunia lain, kita akan diperlihatkan ada sebuah kapal yang berlayar di atas padang pasir. Terlihat seorang ABK meneropong sebuah menara. Kapten kapal ini adalah Admiral. Admiral ini sepertinya sedang meneliti sebuah menara tersebut. Di sana juga terdapat ABK lainnya yang bernama Hunter. Tak lama setelah itu kapal mereka diserang oleh monster yang bernama Diablos. Alhasil seorang ABK terjatuh dari kapal. Dia adalah Hunter. Kemudian di dunia kita yang sekarang ini, kita akan diperlihatkan satu kompi tentara yang dipimpin oleh Kapten Artemis. Mereka ini adalah Tim Alpha. Tim Alpha ini diperintahkan untuk mencari Tim Bravo yang menghilang secara misterius. Di perjalanan mereka melihat ada batu kuno. Mereka mengira itu hanyalah batu biasa saja. Akhirnya mereka menemukan jejak kendaraan yang digunakan Tim Bravo. Namun jejak kendaraan mereka terputus begitu saja karena kendaraan yang dibawa Tim Bravo memiliki bobot 10 ton dan tak mungkin jejaknya menghilang begitu saja. Tiba-tiba saja ada badai dan petir menuju ke arah mereka. Mereka pun berusaha menghindari badai dan petir tersebut. Namun kendaraan mereka tak cukup laju untuk menghindari badai dan petir tersebut. Setelah mereka tersadar, mereka sudah berada di dunia lain. Tapi mereka semua tak sadar bahwa mereka saat ini berada di dunia lain. Mereka pun terjebak di padang pasir. Artemis pun membuka peta miliknya. Namun peta tersebut tak menunjukkan ada padang pasir. Alat-alat mereka pun di padang pasir ini tidak berfungsi. Di sana mereka menemukan kendaraan Tim Bravo. Mereka pun mengeceknya. Anehnya mereka melihat kendaraan Tim Bravo terbakar. Lalu mereka menemukan pecahan kaca. Artemis mengira itu adalah pasir yang meleleh dan menjadi kaca. Mereka pun menemukan selongsong peluru milik Tim Bravo. Namun anehnya lagi, jasad Tim Bravo tak ada yang tersisa. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Sementara dari kejauhan, Hunter melihat Tim Alpha. Dan di tengah-tengah padang pasir mereka menemukan sebuah kerangka yang sangat besar. Mereka mengira itu adalah kerangka dinosaurus. Hunter pun memanah mereka sebagai tanda bahaya. Tim Alpha malah mengira Hunter adalah musuh. Artemis pun menghentikan anak buahnya untuk menembak. Artemis tahu bahwa itu sebuah peringatan karena panah Hunter hanya berisi kapur saja. Tak lama kemudian Diablos pun muncul dan menghampiri Tim Alpha. Mereka pun mencoba membuat perlawanan. Namun perlawanan mereka tak berarti apa-apa. Hingga pada akhirnya salah satu Tim Alpha mengorbankan dirinya dengan cara meledakkan dirinya dengan Diablos. Ledakan itu masih tak berarti bagi Diablos, sehingga Hunter pun membantu mereka dengan menembakkan anak panah ke arah Diablos. Karena bantuan Hunter, Artemis dan kawan-kawan berhasil memasuki sebuah gua yang tak dapat dijangkau oleh Diablos. Cobaan tak berhenti sampai situ saja. Artemis diserang oleh seekor laba-laba raksasa. Mereka pun mencoba membantu Artemis. Laba-laba raksasa lainnya pun menyerang mereka. Hingga pada akhirnya mereka meninggalkan Artemis. Hunter pun lagi-lagi membantu Tim Alpha dari kejauhan. Namun tetap saja Tim Alpha habis dibantai oleh laba-laba raksasa ini. Setelah Artemis tersadar, di hadapannya sudah ada laba-laba raksasa yang bersiap menyerang dirinya. Ternyata Artemis masih hidup. Artemis pun mencoba berusaha keluar dari sarang laba-laba.
Di sana ia melihat jasad teman-temannya. Artemis pun mengambil beberapa peralatan miliknya yang tersisa. Kemudian Artemis mencoba mencari jalan keluar dan dia bertemu dengan salah satu anggotanya yang masih hidup. Namun anggotanya ini sudah terkena racun dari laba-laba yang membuat tubuhnya mengeluarkan benih laba-laba baru. Oh my God! Dengan secara terpaksa Artemis pun meninggalkan anggotanya dan berusaha kabur. Dengan usahanya Artemis berhasil keluar dari sarang laba-laba itu. Setelah berada di luar, Artemis melihat laba-laba itu tak bisa terkena cahaya matahari, seperti vampir gitu. Setelah itu Artemis menyusuri bebatuan yang terbentuk seperti sebuah pulau. Kemudian Artemis mencoba melemparkan sebuah batu ke pasir dan keluarlah Diablos. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa Diablos akan muncul ke permukaan jika ada sebuah getaran di atas pasir. Kembali ke Artemis, ia pun melanjutkan perjalanannya. Artemis menemukan sebuah bangkai kapal dan ia akan mencari air bersih di bangkai kapal itu. Namun yang ia temukan adalah Hunter yang menyerang dirinya. Mereka berdua pun berkelahi dan perkelahian ini dimenangkan oleh Hunter. Lalu Hunter membawa Artemis ke tempat persembunyiannya. Artemis pun diikat oleh Hunter. Keesokan harinya di saat Hunter terbangun dari tidurnya, ia pergi keluar untuk mengecek keadaan. Di saat Hunter kembali ke tempat persembunyiannya, Hunter tak melihat keberadaan Artemis lagi. Tiba-tiba saja keadaan kini menjadi terbalik. Kini giliran Hunter lah yang diikat oleh Artemis. Di saat Artemis hendak minum, Hunter malah menendang sisa persediaan air. Tentu saja itu membuat Artemis menjadi marah. Artemis pun menghancurkan tempat ibadah milik Hunter. Hunter pun tak terima. Alhasil mereka berdua pun bertengkar lagi. Karena pertengkaran mereka, Hunter pun hampir masuk ke sarang laba-laba. Untungnya Artemis menolong Hunter. Setelah itu Artemis memberikan sisa coklat yang ia miliki ke Hunter. Artemis ingin membangun persahabatan dengan Hunter. Walaupun Hunter dan Artemis tak saling mengerti bahasa mereka, mereka berdua pun mulai bersahabat. Dengan menggunakan bahasa isyarat, mereka berdua pun mulai merencanakan sesuatu untuk mengalahkan Diablos. Rencana mereka adalah mengambil bisa laba-laba, dan bisa laba-laba ini akan mereka gunakan untuk meracuni Diablos. Untuk mengambil bisa laba-laba, Artemis menjadi umpannya. Setelah laba-laba muncul, Artemis pun berlari ke arah perangkap yang sudah dibuat oleh Hunter. Usaha mereka pun berhasil. Keesokan harinya mereka berdua pergi menuju bangkai kapal guna membuat jebakan untuk mengalahkan Diablos. Di bangkai kapal itu Hunter memberikan sebuah senjata ke Artemis dan Hunter pun mengajari Artemis cara menggunakan senjata itu. Keesokan harinya pun mereka berdua memulai aksinya. Di saat Diablos memakan umpan mereka, mereka berdua pun berlari menuju mobil Artemis untuk mengambil sebuah roket. Di tengah-tengah jalan mereka pun memutuskan untuk berpencar. Artemis tetap berlari menuju mobil, sedangkan Hunter mengalihkan perhatian Diablos. Di sana Hunter berhasil memanah mata Diablos dengan anak panah yang sudah diberi bisa laba-laba. Perlahan Diablos pun mulai oleng. Lalu Artemis menembakkan roket ke arah Diablos. Namun serangan itu tak berarti apa-apa bagi Diablos. Tiba-tiba datanglah Hunter dan menancapkan pedangnya yang besar ke kepala Diablos. Namun sayangnya Hunter dihempaskan oleh Diablos dan pedang Hunter masih tertinggal di kepala Diablos. Artemis pun memiliki rencana di mana dia akan naik ke kepala Diablos dan menekan pedang Hunter lebih dalam lagi ke kepala Diablos. Alhasil Artemis pun berhasil dan Diablos pun tewas. Lalu Artemis mengambil sedikit kulit Diablos untuk dijadikan alas tubuh Hunter yang tak sadarkan diri. Artemis pun melanjutkan perjalanannya. Keadaan Hunter pun semakin parah. Artemis berusaha menyelamatkan Hunter dengan menggunakan alat P3K yang dimilikinya. Keesokan harinya pun Hunter sadar. Kemudian mereka berdua pergi menuju ke arah menara. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah tempat yang terdapat binatang yang bernama Apkerus.
Kemudian Artemis akan minum. Tiba-tiba saja lalu mereka pun beristirahat untuk menikmati makanan ala kadarnya. Di malam harinya, di saat mereka sedang tidur, mereka dikejutkan dengan penampakan seekor naga yang bernama Rathalos. Rathalos ini menyerang Abkerus, sehingga Abkerus berlari menuju ke arah Artemis dan Hunter. Syukurnya di sana muncul Admiral dan kawan-kawan yang membantu mereka berdua. Setelah itu Admiral memukul Artemis hingga tak sadarkan diri. Artemis pun dipenjara di kapal milik Admiral. Sayangnya di sana Hunter tak dapat membantu Artemis. Lalu Artemis mencoba melarikan diri melalui dapur kapal. Dan di dapur ia bertemu dengan koki yang berbentuk kucing. Dia adalah Paliko. Setelah dibujuk oleh Hunter, Admiral pun melepaskan Artemis. Di sini hanya Admiral lah yang bisa berbahasa Inggris. Itu dikarenakan Admiral sudah banyak bertemu dengan orang yang seperti Artemis. Dan Admiral pun mempelajari bahasa Inggris. Artemis pun menanyakan kenapa dia bisa berada di dunia lain ini. Admiral pun menjawab, yaitu melalui menara itu. Menara itulah yang menghubungkan antara dunia kita dan dunia lain. Sebenarnya Admiral ini sedang meneliti menara itu. Namun menara itu dijaga ketat oleh Rathalos yang sangat sulit untuk dikalahkan. Kelemahan Rathalos adalah saat sebelum dia menyemburkan api. Admiral pun menawarkan ke Artemis agar membantunya bertempur melawan Rathalos. Dan Admiral akan membantu Artemis kembali ke dunianya. Di pagi harinya pun mereka melanjutkan perjalanan menuju menara itu. Sesampainya di sana mereka pun disambut oleh Rathalos dan pertempuran pun tak terelakkan. Di saat tengah-tengah pertempuran, Artemis melompat ke jurang karena ia mengelak serangan dari Rathalos. Namun tanpa sengaja, Artemis berhasil kembali ke dunianya. Dan Artemis pun mendapat pertolongan dari para tentara Amerika. Namun tiba-tiba saja Rathalos juga berhasil memasuki dunia kita dan menyerang pesawat Artemis. Serangan demi serangan pun dilancarkan oleh para tentara Amerika. Namun hasilnya nihil. Lalu Artemis pun mencoba menyerang Rathalos. Ternyata Artemis berhasil menembak tepat di mulut Rathalos. Dengan tembakan itu Rathalos belumlah tewas. Kemudian datanglah Hunter membantu Artemis. Dan Hunter pun berhasil membunuh Rathalos. Ternyata Admiral pun datang ke dunia Artemis. Tak lama setelah itu badai pun datang lagi. Terlihat ada seekor naga lagi yang harus mereka hadapi. Di akhir film kita akan diperlihatkan Paliko akan membantu mereka melawan naga tersebut. Cerita pun selesai. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. Sampai jumpa di video Ruang Movie selanjutnya. Bye bye.